Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Succession Closing, dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk mereview bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan tak lupa kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 di 5021, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Henry Setiadi yang merupakan founder dari Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja. Pak Henry, apa kabar Pak? Terbiasa, Pak Raffi. Sehat Pak selalu ya. Baik, terima kasih Pak Henry sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua, Pak, tekanan terhadap indeks harga saham gabungan cukup besar, melemah di 1,09%. Namun beruntung level 6 ribuan tampaknya masih mampu dipertahankan Pak Henry. Dan tadi sempat menyentuh ke level intraday tertingginya di 6.100, di mana level ini sudah cukup lama belum lagi disentuh oleh indeks harga saham gabungan. Dan ketika menyentuh level ini, tekanan terus berlanjut. Sementara kombinasi dari fundamental, Pak Henry, kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan, rekor demi rekor terus tercipta. Kemudian di sisi lain adalah adanya skenario dari perpanjangan PPKM darurat. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, Pak? Ya, memang cukup tertekan ya Pak ya tadi ya IHSG yang ditutup kembali koreksi ya sekitar 1% tadi di level 2012 ya. Tapi di sini secara teknikal di sini koreksi masih wajar ya Pak ya. Jadi mungkin ya ini sebelumnya itu kan banyak ya emiten-emiten memang yang sudah naik cukup signifikan yang hari ini mungkin ya di sisi COVID dan sebagainya ada aja yang melakukan profit aksi taking ya. Tapi kalau lihat dari teknikalnya Pak masih cukup aman ya karena level supportnya di 5913 ya itu IHSG. Jadi relatif masih aman Pak untuk koreksi hari ini ya. Baik, koreksi yang wajar akibat dari profit taking. Untuk saham dan sektor apa saja yang menjadi pemberat dan merupakan sasaran dari aksi profit taking di penutupan sesi kedua hari ini, Pak Hendrik? Ya, untuk sesi penutupan hari ini Pak ya, rata-rata semua sektor ya, bukan rata-rata, semua sektor ya mengalami koreksi yang rata Pak ya. Dan jadi hari ini mungkin adalah hari koreksi di mana maksudnya semua sektor rata-rata menjadi pemberat bagi ESG. Tapi ada beberapa yang justru kita melihat masih tetap ada peluang ya, yang merupakan potensi penopang IHSG untuk kembali ke zona hijau ya. Jadi contohnya ini di sini ada aneka industri, kemudian juga agriculture, ya kemudian juga di sini ada infrastructure ya, itu pada itu. Baik, dari sisi sektor dan dari sisi sahamnya secara fundamental cukup banyak informasi positif yang berkembang di hari ini, Pak Henry. Dari formasi beberapa emitennya terus melakukan update transformasi digital begitu, KF sudah kita sampaikan tadi, kemudian dari properti, kinerja mereka di semester pertama dari marketing salesnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tapi dari sisi pergerakan saham hari ini justru mengalami tekanan yang cukup dalam. Apakah bisa disimpulkan, Pak, dengan tekanan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, fundamental mereka juga dinilai cukup bagus begitu. Apakah momentum dengan memanfaatkan untuk masuk kembali dengan koreksi yang dalam terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, benar sekali Pak David. Di sini justru kita melihat peluang ya bagi para investor ya yang maksudnya mau menambah posisi atau masuk posisi baru ya, gunakan momentum pelemahan. Justru di sini ada potensi ya bagi kita untuk buy on weakness istilahnya pada itu ya. Baik, Pak Henry, sudah ada penelpon yang masuk, kita akan coba sapa terlebih dahulu, Pak. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Mas sore Pak David. Iya. Mau nanya. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Hah? Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Bambang dari Bandung. Baik, silakan Pak Bambang, sudah ada Pak Henry. Ya. Selamat sore Pak David dan Pak Henry. Mau nanya kalau membeli saham Bank Kapital dan membeli Bank Newcommerce di level berapa? Saya belum punya. Itu aja, terima kasih. Baik, Pak Bambang bisa diulang Pak, yang pertama untuk Bank Kapital ya Pak. Halo? Ya, tampaknya terputus Pak Henry. Tadi ada Bank Kapital atau Baca, kemudian juga
ada Bank Neo Commerce kalau nggak salah tadi ya Pak Hendri ya. Ya, Bank Baja ya Pak ya tadi ya. Ya, saya akan coba cek dulu Pak ini. Dari data RTI yang saya pegang, Bank BBYB ya Pak. Kalau tidak salah tadi, ingin masuk dari Pak Bambang yang ada di Bandung. Tapi kita hold dulu. Pak Bambang minta bersabar, kita akan lanjutkan pembahasan tadi terkait dengan momentum pelemahan yang terjadi. Apakah ini bisa dimanfaatkan untuk masuk kembali tidak Pak Henry? Untuk BBYB Pak ya tadi Pak ya. Halo? Halo ya Pak David. Iya. Ya, Momentum ya, pelemahan yang terjadi, apakah bisa dimanfaatkan untuk masuk kembali? Atau masih ada ruang pelemahan untuk indeks harga saham gabungan untuk esok hari jangka pendek, Pak? Ya baik Pak David. Ya, justru saya melihat di sini Pak, momentum pelemahan ini bisa dijadikan sekali opportunity Pak ya untuk masuk kembali posisi. Karena tadi seperti kita discuss sebelumnya Pak David ya, ini masih di atas supportnya ya di 5913 untuk ISG ya, jadi masih relatif koreksi ini masih cukup aman Pak. Mas, apakah momentum pelemahan ini bisa dimanfaatkan untuk masuk, tidak Pak? Ya benar Pak, bisa sekali untuk kita manfaatkan ya untuk kita masuk posisi kembali. Maksud saya ini masuk ke sektor mana nih yang Anda lebih rekomendasikan, Pak Henry? Oke, kalau dari kami Pak ada 3 sektor Pak ya yang bisa menjadi potensi ya, potensi bagi ISG untuk kembali menguat ya. Pertama itu agriculture Pak, kemudian yang kedua infrastructure, kemudian yang satu lagi aneka industri Pak. Baik, agriculture, aneka industri. Satu lagi infrastruktur Pak David. Baik, dari sisi sahamnya Pak Henry. Oke, baik. Dari sisi sahamnya di sini kita lihat ada peluang ya dari emiten-emiten seperti pertama itu JSMF, Jasa Marga ya dari infrastruktur, kemudian Astra ya dari aneka industri ya, kemudian ada juga dari Pharma Pak ya, INAF ya, INAF ya. Baik, ini masuk di posisi penutupan perdagangan hari ini Pak Henry? Ya, jadi mesti dilihat Pak untuk perdagangan besok ya. Kalau misalkan tadi emiten-emiten tersebut bisa melanjutkan at least Pak penutupan hari ini ya, di atas penutup hari ini dia boleh masuk di any price Pak David. Oke. Bagaimana dengan dari aneka industri Astra International menjadi penggerak dalam hal ini? Apakah juga Anda rekomendasikan Pak? Baik, ya. Untuk Astra International ya ASI ya, kita tahu juga udah koreksi cukup dalam gitu ya. Kalau misalkan mau masuk posisi pun juga bisa perhatikan supportnya ya, itu 4010 ya, 4010 merupakan level harga ideal ya untuk kita masuk posisi kembali. Kemudian level support yang dekat untuk Astra International itu ada di 5075 ya. Baik Pak Henry, bisa diulang kembali tidak Pak penerimaan suara Bapak kurang jelas di tempat kami Pak Henry untuk Astra? Astra ya hari ini kan ditutup melemah ya, 0,4% ditutup di 4.900 ya. Kalau untuk Astra nanti mau masuk posisi itu dilihat Pak besok apakah bisa diperdagangkan di atas level supportnya 4.710 untuk Astra. Baik. Ya 4710 ya, kemudian untuk level resistennya itu ada di 5075 untuk Astra Indonesia. Baik, kalau dari agriculture yang Anda rekomendasikan untuk masuk kembali, Pak Henry? Oke, untuk agriculture kita rata emiten Pak ya, rata umum itu mengalami ada potensi Pak untuk rebounding ya. Jadi emiten yang di agriculture boleh kita perhatikan ya, selama itu bisa dibuka kembali ya, itu di atas posisi hari ini perhatikan itu bisa kita masuk di any price Pak. Oke, untuk dari saham yang direkomendasikan Pak? Salah satunya ini bisa perhatikan mungkin di Java Pak ya, Java konkret ya, bisa perhatikan ya, itu bisa perhatikan level support terdekatnya itu di 1620 ya, kemudian dengan rata-rata perdagangan Java itu sekitar Rp80 ya, bisa diperhatikan untuk level terdekatnya itu untuk resistennya di 1830 untuk Java konkret. Baik, Pak Henry, kita akan coba jawab pertanyaan dari Pak Bambang yang ada di Bandung terlebih dahulu. Ingin masuk kepada beberapa saham, tadi mohon maaf Pak Bambang sudah menunggu. Yang pertama ada Baca, Bank Kapital. Anda rekomendasikan tidak, Pak? Baik, ya, terima kasih Pak Bambang atas partisipasi ini ya. Untuk
baja hari ini juga kita lihat koreksi ya. Jadi kalau untuk baja ini relatif lebih sideways ini Pak Bambang, jadi lebih bersabar ya. Perhatikan juga level supportnya itu ada di 300 ya, 300 rupiah. Kemudian untuk level resistance-nya mendekati 362 ya. Jadi kalau untuk masuk posisi kelihatannya ini lebih ke arah medium to long term Pak ya. Dalam jangka waktu dekat ini kelihatannya belum ada tanda untuk rebounding kalau itu saja. Belum direkomendasikan masuk, Pak? Iya, masih wait and see Pak kalau itu. Oke. Bagaimana dengan BBYB, Pak Henry? Baik ya, BBYB ya, Bank Commerce hari ini pun juga sama terkoreksi 5,6%, ditutup di 4,0 tadi ya. Kalau untuk BBYB ini kita lihat, oke, kita lihat juga ya sama ya, itu udah sideways kalau bilang ya, dari Maret malah ya, dari Maret sampai dengan penutupan hari ini ya, tidak bergerak Pak ya, itu boleh bilang itu di range antara 460 ya sampai dengan di 550 ya, seperti itu ya. Jadi kalau untuk BYD, Pak Bambang kalau belum masuk posisi wait and see. Nah kalau sudah masuk posisi lebih bersabar Pak. Ini juga kelihatannya untuk short term ini belum ada tanda untuk rebounding. Baik, jawaban untuk Pak Bambang yang ada di Bandung belum direkomendasikan untuk masuk kedua saham tersebut. Tadi ada Baca, Bank Kapital, kemudian juga Bank Neo Commerce atau dengan kode saham BBYB ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan yang juga Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.